Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang terhormat Pak Dr. Haidar Nasir tadi sudah memberikan pidato pembuka yang sangat jelas petanya. Itu kelebihan seorang sosiolog, itu memotret dengan sangat jelas sehingga kita tahu tempat-tempatnya. Tadi bagaimana revivalisme ini, aliran kebangkitan kembali Islam itu banyak macamnya. Di tangan Rashid Ridha menjadi lebih modernis, dan di tangan Kiai Ahmad Dahlan jadi reformis. Cuma saya nggak tahu di tangan kita jadi apa. Malah tidak jadi apa-apa. Tadinya saya diminta untuk memberikan dalam perspektif tafsir gitu ya, tapi saya belum sempat mengkajinya. Yang menonjol itu adalah dari segi, kalau nggak dari segi akidahnya, ya paling kurang dari segi fikih. Kalau gerakan sudah menjadi bagian pembicara yang lain, maka saya minta bagian fikih. Kebetulan juga sudah pernah diundang ke Perlis di Malaysia untuk seminar tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya juga bicara tentang manhaj fikih Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Waktu itu pembicaranya ada yang dari Mesir, dari Saudi, dari Jordan, dari Fatani, dan dari Malaysia sendiri. Dari Indonesia sebenarnya yang diminta Pak Din Samsudin, tapi karena beliau nggak bisa, ya saya yang berangkat. Kalau di Perlis itu mereka di Malaysia memang sudah langsung dituduh negara bagian Perlis itu adalah Wahabi, ya. Dan Menteri Besarnya mengatakan saya siap dibilang Wahabi tidak apa-apa, mati juga tak apa-apa katanya. Karena teman kita banyak, kalau di Perlis kita sedikit, di Indonesia banyak, 30 juta itu Muhammadiyah katanya. Jadi dia bangga gitu ya, dan banyak teman gitu di Malaysia. Karena di Malaysia kan kecuali Perlis kan semuanya menyatakan dari segi akidah Asy'ariyah, dari segi fikih Syafi'iyah, dari segi tasawuf Ghazaliyah. Tapi khusus Perlis itu mereka hanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, persis seperti Muhammadiyah. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memang seorang yang dari kecil sudah berprestasi, umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran ya. Dan dia sangat rajin belajar, juga nulis. Sekali duduk dia bisa nulis 20 halaman ya. Dan salah satu ciri khasnya kawin muda. Jadi kalau mau jadi ulama besar harus kawin muda dulu, jangan telat-telat kawin. Tapi jangan cuma niru kawinnya saja, hafal Qurannya juga masih muda gitu. Ya. Dan beliau putra seorang ulama dan juga qadi, dan juga cucu dari ulama. Bisa dibaca perjalanan beliau dalam menuntut ilmu ke Basrah, ke Ihsa, dan juga ke Madinah gitu ya. Nah, kalau berada di Basrah inilah beliau banyak bertemu dengan paham-paham yang menyimpang ya, terutama karena di situ banyak Syiahnya gitu. Nanti kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahab ini dan terus kepada orang-orang yang mengikutinya memang sangat anti Syiah ya, anti Syiah. Saya tidak akan bacakan karena waktunya terbatas. Mungkin tadi juga sudah dibaca Rihlah Ilmiah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mempelajari tafsir, belajar hadis, akidah, dan juga banyak menulis. Bukunya yang paling terkenal saya kira Kitabut Tauhid ya. Isinya cuma nas-nas saja, nas hadis, ayat hadis, tapi itu memberikan inspirasi, pegangan dalam pemurnian tauhid. Nah, di samping kitab tauhid beliau juga menulis buku-buku seperti Kasyfus Syubuhat, Mufid Al-Mustafid fi Kufr Tarik At-Tauhid, Al-Usul As-Salasah wa Adillatuha. Ini dicetak ulang terus nih di musim haji, mesti dibagikan, sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa. Kalimat fi bayan syahadah an la ilaha illallah wa bayan at-tauhid, kalimat fi ma'rifah asy-syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah,
arba' qawaid lid-din, arba' qawaid zakarallahu fi muhkam kitabih, al-masail al-khams al-wajib ma'rifatuha, dan tafsir kalimah at-tauhid. Itu buku-buku tauhid semua. Ya. Nah, dan juga mempunyai karya dalam bidang tafsir, hadis, termasuk juga sirah. Beliau meringkas kitab Zadul Ma'ad fi Huda Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, lalu diberinya judul Mukhtasar Zadul Ma'ad. Beliau juga menulis ringkasan dua kitab fikih terkenal dari mazhab Hambali. Pertama, kitab Al-Insaf fi Ma'rifah Ar-Rajih min Al-Khilaf, karya Al-Alama Al-Faqih Aladdin Ali bin Sulaiman Al-Mardawi Al-Hambali. Dan juga kitab Asy-Syarhul Kabir, karya Samsuddin Abdul Farad Abdurrahman Abi Omar, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qudamah Al-Maqdasi. Kedua kitab ini adalah syarah kitab Al-Muqni, karya Al-Muwafiq Ad-Din Abdullah bin Qudamah Al-Maqdasi. Ringkasan kedua kitab fikih Hambali tersebut beliau beri nama Mukhtasar Al-Insaf wa Syarah Al-Kabir. Dari keseluruhan karya beliau, kitab ringkasan inilah yang paling panjang. Karya fikih Muhammad bin Abdul Wahhab lainnya adalah Majmu' al-Hadis ala Abwab al-Fiqih, Adabul Masyi ila Salah, Ibtal Waqaf, Al-Jin wal Ismi, Al-Ahkam was Salah, dan lain-lain. Jadi beliau memang seorang ulama, ya, dalam arti yang sesungguhnya, dan kemudian dalam perjalanan dakwahnya sering diusir. Jadi tidak hanya di kampung halamannya diusir, di Basrah juga diusir. Tapi baru dia menemukan kekuatannya setelah bekerja sama dengan Imam Muhammad ibn Saud, yang kemudian dijadikan nama universitas di Riyadh, Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, dan saya alumni dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud. Gitu. Ya, kalau di sana disebut saja Jami' Imam. Nah, pertemuan antara Imam Muhammad bin Saud dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab inilah yang kemudian melahirkan satu gerakan pemurnian yang waktu itu, ini tidak ditulis di sini, untuk memberantas tempat-tempat kemusyrikan seperti yang dikatakan oleh Mas Haidar, menambang pohon dan segala macam kuburan yang ada kunjungnya. Jadi kemusyrikan di Najd waktu itu lebih daripada kemusyrikan di tanah Jawa ini, lebih parah. Nah, kalau tidak ada gerakan Syekh bin Abdul Wahhab, ya mungkin orang banyak ziarah kubur bukan ke Jawa Timur tapi ke Najd, ya, ke Najd. Nah, metodenya waktu itu diawali dengan tausiah dulu. Itu dilakukan oleh imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Disampaikan ayatnya, sampaikan hadisnya, diberi penjelasan bahwa ini syirik, ini harus dihentikan. Kemudian dibuka dialog. Kalau ada yang mau berdebat, silahkan dilayani oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kalau sudah selesai nggak bisa jawab lagi, baru Imam Muhammad bin Saud bergerak. Nah, ini pohon yang dikeramatkan ini akan kami tebang untuk menghentikan kemusyrikan. Ada yang berani enggak menentangnya? Kalau dengan Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang dengan ayat dan hadis, diskusi. Kalau dengan saya, ayo main pedang. Nah, gitu modelnya. Jadi paduan antara ulama dan tentara lah, mungkin begitu ya.